Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan apa yang kita sebut sebagai konsep digitalisasi pendidikan ala Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sebagaimana menjadi slogan dari Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam yang berkemajuan, maka sekolah-sekolah Muhammadiyah pun harus sekolah-sekolah yang berkemajuan. Dia memiliki keunggulan, dia memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dibandingkan dengan sekolah-sekolah tetangganya. Gitu. Muhammadiyah itu harus memiliki keunggulan agar tidak menjadi pilihan yang kedua. Nah, ini harus kita lock gitu, menjadi tujuan bersama bahwa Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu harus berkeunggulan, harus berkemajuan. Oke. Kalau kemudian kita membahas apa sih keunggulan yang akan kita tonjolkan, salah satu konsep yang bisa mendorong hal itu adalah digitalisasi pendidikan atau konsep smart school, digital school. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa membranding sekolah kami menuju ke sekolah digital, sekolah kami menuju smart school dan segala macam, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tentu bahwa konsep digitalisasi pendidikan atau smart school ini jangan hanya menjadi jargon belaka, tapi dia secara substantif juga bisa membuat sekolah memiliki progresi, semakin maju. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu sekolah yang sudah mencoba mempush dirinya gitu untuk memiliki keunggulan berupa digital school dan kemudian membranding dirinya dengan bagus untuk kemudian menampilkan wajah sekolah yang menuju ke smart school tadi. Ini salah satu contohnya. Ini adalah SMP Muhammadiyah 5 Bandung. Ya, dia sudah menyorongkan dirinya ke muka publik bahwa dirinya akan menjadi sekolah digital gitu. Ini salah satu contoh dan saya rasa ini akan memberikan impact yang bukan main ya, dorongan yang bukan main, menjadi pilihan bagi orang tua untuk kemana nih sekolah kita, anak kita mau dituju, dia sekolah Islami gitu, tapi berkeunggulan. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya mulai akan mengkerucut apa saja pilar-pilar digitalisasi pendidikan yang harus ada. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan, karena ketika salah satunya ditinggalkan, dia akan pincang. Pilar pertama adalah bahwa digitalisasi pendidikan ala Muhammadiyah adalah pembuatan konten Muhammadiyah. Intinya begini, bahwa sekolah Muhammadiyah itu memiliki value yang berbeda. Pelajaran-pelajarannya telah diislamisasi. Ya, ada islamisasi ilmu pengetahuan kalau bahasa saya. IPA-nya Muhammadiyah harusnya berbeda dengan IPA-nya sekolah lain. IPA-nya Muhammadiyah itu adalah IPA yang berketauhidan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak lepas dari kebesarannya, harus ditarik ke sana gitu. Nah, kita lihat konten-konten digital yang tersebar di internet, kemudian video atau di aplikasi tetangga sebelah nih ya. Itu pelajaran itu plain sama, bahkan cenderung kemudian mendikotomikan. Ada pelajaran umum, ada pelajaran agama, ada pelajaran yang mendevelop kognisi, ada yang mendevelop karakter gitu.
Nah, ini sebuah dikotomi yang harusnya kita lepaskan ya. Jadi matematika kita itu adalah matematika yang islami, yang sekaligus kognisi, sekaligus membangun ketauhidan, membangun world view, bangun kesadaran kita bahwa semua ilmu pengetahuan itu kembali pada Allah semata. Nah, digitalisasi konten itu sangat perlu, dan Muhammadiyah dalam hal ini Dikdasmen PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Dikdasmen PW Muhammadiyah dimanapun, Dikdasmen pimpinan daerah Muhammadiyah dimanapun, akan membangun konten-konten pendidikan Islami yang benar-benar akan memberikan wajah yang berbeda, sehingga nanti hasil pendidikannya pun akan memiliki internalisasi nilai yang berbeda. Dalam konteks ini, PP Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen sudah membentuk sebuah tim konten, gitu. Alhamdulillah beberapa pimpinan wilayah, termasuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ini langsung menyambut ide tentang pembuatan kontenmu ini, konten Muhammadiyah ini, dan akan segera diproduksi melibatkan Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah yang menjadi pilot project sekolah digital ini. Nah, ini akan seru Bapak Ibu sekalian, digitalisasi pendidikan yang melibatkan secara aktif Bapak Ibu guru terbaik kita di sekolah kita. Nah, ini adalah contohnya bahwa konten itu bisa berwujud sebagai video pembelajaran gitu. Jadi ada guru kemudian di syuting gitu, dia menjelaskan. Ada pula yang kedua adalah video diskusi, jadi ada semacam dramatisasi gitu ya. Seorang guru mengajak siswanya diskusi, muter, kemudian ada di sana berbincangan gitu, sehingga video menjadi lebih hidup. Ada juga yang bentuknya adalah game interaktif. Nah, ini terutama yang game interaktif ini banyak akan kita hadirkan untuk sekolah-sekolah dasar nih, SD, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan utama banget itu. Dia kemampuan membaca atau mencerna tulisan yang berat-berat kan belum bisa. Nah, itu didorong dengan gamification konten. Gitu. Bapak Ibu sekalian, tentang pembuatan konten ini, kita ada konten pasif, ada konten aktif. Nah, ini menjadi kalau saya bilang pertaruhan gitu, bahwa yang disebut sebagai konten itu berhasil adalah ketika konten itu melahirkan perbincangan, melahirkan diskusi-diskusi, melahirkan diskursus. Misalnya begini, di YouTube itu sebuah konten, sebuah video itu dianggap berhasil kan ketika komen-komennya di bawah banyak gitu, sampai 20k gitu. Wah, banyak sekali. Itu berarti konten itu top gitu. Nah, di dalam terminologi sekolah digital, begitu juga sebuah konten itu harus bisa melahirkan yang di bawah pertanyaan, Pak, ini kalau ini dikali sekian berapa? Terus kemudian gurunya menjawab, terus kemudian guru yang lain nambahin, oh begini-begini, sehingga rame. Kita belajar bukan hanya pada konten pasifnya yaitu videonya, tapi juga konten aktifnya berupa perbincangan yang ada di bawahnya. Nah, ini akan seru sekali. Kita insya Allah akan segera menyambut hadirnya konten-konten yang seperti ini. Kemudian yang pilar kedua, pilar pertama tadi adalah kontenmu, pilar kedua adalah pembuatan aplikasi pendidikan yang tangguh, yang tidak ngadat, yang memitigasi semua kebutuhan pendidikan digital di bawah. Di Muhammadiyah, pimpinan pusat sudah menggelontorkan sebuah aplikasi yang menurut saya sangat tangguh, karena kebetulan core bisnis saya adalah di bidang IT, maka saya
cukup memahami apa yang disebut aplikasi yang tangguh, aplikasi yang tough, dia mampu diskalabilitas sampai banyak pengguna dan segala macam itu yang kayak apa, kebetulan saya memahami itu gitu, sehingga saya bisa mengatakan aplikasi Edumu yang sekarang dilahirkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Dikdasmen ini gitu, itu sungguh bisa kita andalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekolahnya pernah mencoba Edumu yang versi dulu, versi 1.0 lah gitu. Nah, yang sekarang, yang Edumu versi baru ini, yang versi kedua ini, itu sudah jauh berbeda. Saya sendiri membayangkan dan perbedaannya sangat-sangat signifikan. Aplikasi yang sekarang itu memiliki banyak sekali keunggulan. Salah satunya misalnya, ini cuma contoh ya, kita bisa melihat bahwa terkadang di lapangan itu ketika sedang ujian misalnya menggunakan aplikasi, internetnya mati. Wah, itu kalau kita tidak memitigasi hal ini, ulangan yang sangat penting itu kadang-kadang walaupun bisa diulang tapi susah ya, pada dasarnya susah. Moodnya juga akan berbeda, soalnya juga udah dilihat anak-anak itu dan segala macam, kan nggak mungkin mengulang ujian-ujian itu. Maka ujian digital di Edumu, di aplikasi Edumu ini tetap bisa berjalan walaupun aplikasi sedang mati. Bayangkan. Jadi dia tetap bisa digunakan sampai kemudian nanti terakhir, soal terakhir dikerjakan, enter, kemudian tersimpan. Dia pada dasarnya akan menyimpan jawaban dari anak-anak itu sampai kemudian dia bisa menemukan jaringan yang baik dan kemudian terkirim gitu. Nah, ini adalah bentuk dari betapa tim IT di Edumu betul-betul memitigasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kalangan bawah gitu. Mungkin dulu tidak ada, setelah itu ada keluhan di sekolahan, Pak, internet saya kadang waktu tes mati nih, gimana segala macam. Nah, tim Edumu berhasil memitigasi itu dan merubahnya menjadi aplikasi yang bisa menanggulangi hal itu. Hal yang lain lagi, misalnya absensi itu kita sudah menggunakan kayak selfie gitu, cek gitu, terus kemudian di ini dan kemudian langsung terbaca dia absen di mana. Jadi ada geotaggingnya langsung, nanti lokasinya di sekolah misalnya. Nah, sehingga anak nggak bisa bolos kemudian absen, dia ketahuan bahwa dia absennya sedang di misalnya di tempat nongkrong atau di mana gitu. Nah, ini cukup mitigatif juga menurut saya dibanding dengan misalnya centang atau kemudian hanya absensi yang tidak mengandung geotag, pengenal lokasi gitu. Ini salah satu fitur yang lain. Yang lainnya banyak banget gitu. Dan yang penting lagi, aplikasi Edumu itu oleh Dikdasmen pimpinan pusat akan segera diintegrasikan dengan pangkalan data Muhammadiyah. Oke, saya berbicara sedikit tentang pangkalan data Muhammadiyah. Pangkalan data Muhammadiyah itu adalah keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, bukan hanya Dikdasmen, tapi pimpinan pusat Muhammadiyah, yang akan menjadikan seluruh data di Muhammadiyah ini, baik dari rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, universitas, yatim panti asuhan yatim piatu dan segala macam, itu akan terkumpul jadi satu. Nah, dalam hal pendidikan, pimpinan pusat Muhammadiyah akan mengambil dari Edumu sebagai entry data gitu. Nah, coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian di sekolah-sekolah tidak menggunakan Edumu, Bapak Ibu akan nanti masukin datanya 2 kali gitu, karena di sekolah Muhammadiyah nanti kita akan wajib setor data, akhirnya akan menggunakan 2 aplikasi. Maka daripada begitu, mending langsung aja pakai Edumu kan gitu, supaya tidak bekerja 2 kali gitu.
Itu yang kedua. Yang pertama tadi kontenmu, pembuatan konten Muhammadiyah. Yang kedua adalah aplikasi edumu. Yang ketiga adalah digitalisasi gurunya. Nah, ini yang menarik. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama paham bahwa yang disebut pendidikan digital itu dua suku kata ini, keywordnya tetaplah digitalnya, pendidikannya, bukan digitalnya. Gitu. Artinya apa? Walaupun ini dijalankan secara digital, yang menjadi pelaku utamanya itu adalah manusianya, bukan aplikasinya, bukan medianya, tapi manusianya yang memegang, yang melakukan pendidikan itu, yang mengajarkan pada siswa atau kemudian yang siswa yang belajar, tapi intinya berpusat pada manusia. Oleh karena itu, menjadikan guru itu berkarakter digital itu sangat-sangat penting. Aplikasi ini langsung tidak akan jalan ketika gurunya tidak punya karakter digital. Sebentar, ini berbicara karakter ya, bukan skill. Kalau skill, saya rasa hampir semua guru kita sudah Facebookan, mungkin juga sudah Instagraman, sudah WA dan segala macam. Itu skill karena mengaplikasikan edumu itu nyaris sama seperti kita Facebookan, nggak jauh berbeda amat, gitu. Itu masalah skill, tapi yang kita perlu dorong adalah karakter. Yang saya maksud seperti ini. Seorang guru yang punya karakter digital itu ketika dia terbayang mau melakukan memberikan PR pada siswanya, yang dia pikirkan itu langsung ambil tabletnya atau ambil handphonenya kemudian ngirim. Kalau itu berupa soal-soal matematika yang ada rumus matematikanya yang susah diketik, maka difoto kemudian diupload dan segala macam. Kalau guru yang lama dulu kan enggak. Guru yang dulu itu adalah ketika ketika kepikiran mau memberikan PR, dia ambil papan tulis gitu, kapur, anak-anak nanti PR-nya ini. Nah, karakter-karakter seperti itu yang menjadikan aplikasi edumu itu nanti akan penuh dengan konten. Guru-guru yang memberikan PR, guru-guru yang memberikan materi, guru-guru yang upload video-video dia yang dibikin di rumah dan segala macam. Itu adalah karakter guru digital dan hanya bisa dibangun dengan pendampingan, bukan hanya 1 kali BIMTEK, 2 kali BIMTEK. Nggak akan jalan. Saya sudah mengalaminya dengan beberapa kali mendorong sekolah, mendampingi sekolah untuk menjadi sekolah digital. Tidak bisa berjalan seperti itu. Harus dengan sepenuh pemahaman dan sepenuh kesadaran pada sekolah itu, bahwa sekolah itu harus melakukan pendampingan pada gurunya. Nah, ini catatan juga buat pimpinan pusat Muhammadiyah Dikdasmen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah atau cabangnya yang sekolahnya mau melakukan digitalisasi, harus mau mendampingi, gitu. Dan kami sudah berbicara antara pimpinan pusat Dikdasmen Muhammadiyah, kemudian juga pimpinan wilayah Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat. Kalau konteksnya Jawa Barat, insya Allah akan segera menyusul pimpinan wilayah yang lain, akan membackup ini, akan menurunkan tim-tim untuk melakukan pendampingan, bukan hanya pelatihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Bagi yang pengen memaklumatkan dirinya, sekolah saya akan menuju sekolah digital, saya akan mulai menggunakan edumu, jangan khawatir. Tim pimpinan wilayah Muhammadiyah Dikdasmen akan segera terjun untuk mendampingi Anda sekalian. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah ada kontenmu, aplikasi edumu, kemudian guru digitalmu. Sekarang yang ketiga adalah infrastrukturnya. Nah, ini juga penting. Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut untuk berinvest gitu, asal kemudian bisa mengkonversinya menjadi keunggulan sekolah. Misal daftar siswa langsung
dapat tablet atau dapat laptop atau apa, itu tidak perlu khawatir. Itu akan memberikan keunggulan pada sekolah Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya sudah terinstal aplikasi-aplikasi pendidikan dan sudah memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Nah, ini bedanya kalau kita mempersilahkan anak-anak terutama SD terutama dengan handphone mereka masing-masing. Mereka masih buka bisa YouTube dan segala macam, tapi ketika menggunakan aplikasi yang sudah terrestrik oleh sekolah, maka dia akan menjadi lebih aman. Jadi sebelum diedarkan pada anak, peralatan itu bisa direstrik, entah tablet, entah laptop, entah apapun itu ini. Memang bisa ada YouTube, tapi YouTube-nya nggak bisa buka beberapa hal, direstrik. Memang bisa buka install game-game tertentu, tapi hanya game tertentu, nggak bisa ini. Nah, itulah pentingnya ketika kita mau melakukan digitalisasi pendidikan, itu infrastruktur untuk mengakses itu juga harus kita pikirkan. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang mau dibebaskan pakai handphone sendiri. Kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu sekalian, agar dia tidak malah di sekolahan ngapa-ngapain. Kalau membawa tablet itu sudah direstrik. Bayangkan kalau membawa handphone sendiri gitu, pas pelajaran dia bisa nyontek pakai Google dan segala macam. Nah, dengan aplikasi kita bisa yang kita set itu semua bisa ditanggulangi. Tapi sekali lagi, kalau keadaan memang tidak memungkinkan, monggo pakai peralatan-peralatan sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ini tidak kalah pentingnya, walaupun tidak sepenuhnya berhubungan, tapi pada akhirnya akan sangat berimpact, adalah bagaimana kita menghidupkan koperasi sekolah berbasis digital. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita merasa invest di tablet atau apa itu menjadikan kita ngerasa mengeluarkan spend money, mengeluarkan biaya tambahan. Tapi ketika kemudian penggunaan tablet itu didorong lebih maksimal lagi, penggunaan sekolah digital itu didorong lebih maksimal lagi dalam konteks penguatan ekonomi sekolahan, ekonomi siswa atau orang tua, maka bisa jadi biaya untuk membeli tablet atau laptop atau apa itu terkompensasi dengan benefit dari yang bisa diberikan oleh koperasimu. Konkretnya begini, di koperasimu gitu, itu kita bisa menjual berasmu misalnya. Nah, beras ala Muhammadiyah ini lebih murah dibandingkan beras di luar, pun bisa dicicil gitu. Bayangkan kalau itu bisa setiap bulan kita membeli di situ, kita bisa membeli berasmu, sabunmu, kemudian yang mumu lain gitu, asli bikinannya warga Muhammadiyah gitu. Maka harganya akan bisa lebih rendah gitu. Terus kita bisa melakukan pengiritan. Bayangkan kalau pengiritan itu kita kompensasi, kita akumulasi selama usia alat tablet atau laptop. Let's say kita bicara 3 tahun gitu. Pengiritan yang dilakukan dengan membeli beras di koperasimu tadi itu bisa jadi mengkompensasi total pengiritan dalam 3 tahun itu bisa lebih banyak ketimbang biaya alatnya itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Digitalisasi pendidikan di sekolah Anda terbiayai oleh perputaran ekonomi yang kita bangun di koperasi sekolah itu. Dan jangan salah, koperasi sekolah itu seperti closed loop, jadi ekonomi tertutup gitu.
dia akan memperkuat warga kita, mengabsorb produk-produk warga kita dan segala macam. Ya sudah, ini seperti komunitas yang semuanya swadesi kalau bahasa Gandhi itu. Semuanya diproduksi sendiri, semuanya disupport sendiri, semuanya saling mengkonsumsi produk sendiri. Bukankah itu cita-cita Muhammadiyah di dalam ekonomi? Dan kita gerakkan melalui dunia pendidikan dulu. Karena apa? Dunia pendidikan itu sebuah closed loop, sebuah komunitas tertutup yang bisa kita arrange, bisa kita kita buat menjadi sebuah komunitas yang solid gitu. Nah, ketika digitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan dengan 5 pilar ini, 1, image sekolah meningkat. 2, kualitas pendidikan anak-anak meningkat gitu. Bayangkan kalau orang tua bisa ngecek PR anaknya, kemudian malamnya dikasih pelajaran yang sesuai dengan besok paginya mau pelajaran apa sehingga menjadi lebih siap. Anak-anak mau main futsal misalnya, orang tua bisa ngecek dulu anak ini punya PR apa enggak ya. Bayangkan jika itu terjadi, bukankah kualitas pendidikan akan tersorong dahsyat? Gitu. Jadi dengan 5 pilar tadi dijalankan, insya Allah pendidikan digital kita akan menjadi sebuah upaya nyata yang betul-betul strategis dan konsepnya matang untuk dijalankan. Dan ternyata konsep ini sudah memiliki memiliki organ yang bisa membiayai dirinya sendiri di dalam sisi koperasi digital Muhammadiyah tadi. Jadi ini sebuah konsep yang A to Z solusinya itu sudah ada di dalam sini. Ini yang unik. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan saya tentang konsep sekolah digital ala Muhammadiyah. Insya Allah terwujud dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai semua ini. Kami menunggu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.